Beberapa waktu yang lalu banyak orang tua murid yang ada di sekitar saya mengajukan pertanyaan seperti ini, "Kenapa Mister banyak guru-guru resign dari sekolah A pindah ke sekolah B?" Gitu. Jadi saya pengen menjawab itu buat kalian orang tua murid ya, buat kalian yang punya anak dan yang bersekolah saat ini, khususnya mulai dari sekolah TK sampai sekolah SMA atau SMK sederajat yang ada di seluruh Indonesia. Tapi saya saat ini domisili di Kota Batam, saya dari Sibolga, tapi saya rasa kondisi dan fenomena guru yang pindah-pindah sekolah ini terkhusus yang ada di sekolah swasta maksud saya ya, yang ngajar di sekolah swasta banyak yang pindah-pindah tiap semester, tiap bulan gitu. Saya akan jawab di video ini. Yang pertama faktornya itu karena apa? Poin pertama, waktu, tenaga, energi, dan tekanan yang kita alami di sekolah itu ini lebih sering, bukan kadang-kadang lagi. Waktu, tenaga, energi, pikiran, otak, semua lah ya, tak sebanding dengan upah yang diberikan kepada kita sebagai guru gitu. Mungkin teman-teman udah paham lah itu. Bahkan beberapa prestasi pun nanti yang kita lakukan di sekolah itu atau di kantor itu ya tidak dihargai gitu. Tidak nggak ada apresiasi, say something aja pun kadang capseknya atau ketua yayasannya nggak ada ngomong apa-apa. Ya gitu aja, seperti nggak ada kejadian padahal kita gurunya udah kesana kemari buat capek ini segala macam gitu. Tapi ya gitulah, pemimpin-pemimpin di atas kita nggak ada, say something pun nggak ada atau ngasih apa-apa pun nggak ada gitu. Nah itu yang poin pertama. Oke, yang kedua, ini masalah relationship. Hubungan guru, ada beberapa, orang ya, yang kita urutkan dulu nih dari atas. Hubungan guru dengan atasan, di mana itu terdapat kepala sekolah, Kepsek, kemudian ini kalau di sekolah swasta ya, ketua yayasan. Jadi saya yang berbicara ini di sekolah swasta, guru yang mengajar di sekolah swasta nih konteksnya ya. Hubungan guru dengan kepala sekolah kadang tidak akur, baru kalau beda lagi Kepseknya dengan ketua yayasannya, itu lagi, kadang tidak akur, tidak sevisi dan misi. Baru hubungan guru dengan guru, teman sejawat, kadang yang toksik, ada yang berantem, tidak cakapan berbulan-bulan, bertahun-tahun, saling menjelekkan dan saling menjatuhkan, dan lain-lain, banyaklah itu. Itu 2. Hubungan yang ketiga, hubungan guru dengan orang tua. Kita sudah melihat yang viral-viral akhir-akhir ini karena, anaknya katanya dicubit, dipukul, kadang nggak benar dipukul, dilapor ke orang tuanya, lapor ke polisi, masuk penjara, ini tuntut duit, minta duit 50 juta dan lain-lain. Itu di depan mata saya orang tua dan guru, beberapa saya pengalaman mengajar beberapa sekolah, itu banyak yang berantem di kantor, di halaman sekolah, di kantor guru, di lobi sekolah. Datang ke sekolah berantem, ada yang kadang bawa parang atau bawa balok, dibanting meja kayak gitu. Nah, itu saya alami dan di depan mata saya. Apalagi orang tua murid, ini akan lebih banyak saya bahas ya hubungan guru dengan orang tua murid, apalagi dia pejabat, dia orang berpengaruh. Terus anaknya kita tidak layani dengan bagus. Misalnya kita kasih nilai jelek, atau kita bentak-bentak, marah-marahi, emosi, orang tuanya itu akan serang kita balik. Dan paling gilanya lagi, paling ironisnya, Kepsek atau ketua yayasan tidak membela kita, yang dibelanya orang tua murid itu. Supaya orang tua murid dan anaknya itu tidak pindah sekolah dari situ. Kalau anaknya pindah dari situ, cuan akan berkurang, iya kan? Nah itu sisi gelap di sekolah-sekolah swasta itu. Jadi itu yang membuat paling tertekan itu psikologis kita sebagai guru adalah ketika hubungan guru dan orang tua itu nggak enak, nggak akur gitu. Pasti di mana-mana pasti ada orang tua yang sok perfeksionis, nggak bisa salah dikit, nggak bisa ini, nggak bisa itu, anaknya harus kita buat nilainya tinggi, padahal kemampuan anaknya nol gitu, yang kayak gitulah. Pokoknya banyak lah, saya nggak bisa panjang kali lebar kayaknya banyak kali kejadian kayak gitu. Hubungan guru dan orang tua itu paling paling fatal yang sering saya lihat terjadi di depan mata saya langsung. Bahkan ada teman saya sampai dipecat dari sekolah itu karena konflik,
guru, murid, sama orang tuanya. Itu sampai dipecat, padahal faktanya tidak benar demikian. Jadi kasus-kasus ini saya harap kementerian atau dinas pendidikan atau bahkan mungkin kejaksaan, kepolisian harus terjun ke lapangan untuk membuat perbaikan di sistem dunia pendidikan kita ya. Kementerian Pendidikan juga, diskusilah kalian, coba munculkan, terbitkan aturan undang-undang yang tidak membebani, yang tidak menyudutkan guru gitu. Kalau misalnya ya muridnya yang salah ya muridnya disalahin, kalau orang tua muridnya yang salah, ya orang tua muridnya disalahkan, jangan gurunya yang disalahkan gitu. Oke itu ya. Kemudian lanjut, hubungan guru dan siswa. Ini juga sering, apalagi siswa-siswa yang udah kelas besar, di SMP, SMA, atau di SMK sederajat. Itu pasti udah banyak cekcok itu, banyak lah udah pasti tuh. Kemudian, hubungan guru dengan komite sekolah atau pengurus-pengurus komite ini kadang juga selek juga ini, kadang konflik juga. Mulai dari guru sama guru, baru guru ke Kapsek atau ketua yayasan, orang tua, siswa, komite sekolah. Ada 4 atau 5 eee, golongan lah relationship guru ini ya, yang harus kita jaga gitu. Itu harus kita jaga karena ya guru harus jadi malaikat lah atau bila perlu seperti Tuhan lah kalau bisa gitu, yang dituntut mereka seperti itu, harus kayak nabi, malaikat, otaknya jago, karakternya baik, sabar ini, harus kayak malaikat, harus kayak nabi lah pokoknya, masalah relationship ini. Yang ketiga, bisa aja gurunya pengen mencari tempat sekolah yang lebih bagus. Mungkin dia berada di zona nyaman selama ini, bisa juga karena bosan juga iya, karena juga banyak tekanan juga iya, jadi dia udah boring, udah mentok, udah habis pikir, udah dangkal atau apalah istilahnya ya, udah klimaks gitu, udah nggak tahan lagi di situ dengan segala, eee, carut marutnya, sehingga dia mencari tempat yang baru, akhirnya dia resign. Bisa aja sih karena soal fasilitas di sekolah sebelumnya nggak bagus, bisa juga masalah gaji tidak bagus, tidak mantap, tidak sesuai, kurang tinggi gitu ya, masalah gaji yang paling sering sih. Kalau ada tawaran di tempat atau di sekolah yang lain yang menjanjikan memberikan gaji yang lebih tinggi, makanya gurunya resign. Makanya kita nggak heran banyak guru-guru itu resign di saat kapan ya, di bulan Juni pergantian semester, kalau enggak di semester ganjil ya, di Desember atau Januari, biasanya di situ mereka resign. Jadi di topik ini 3 poin itu sih yang sering saya lihat ya. Kenapa sering guru-guru resign khususnya yang di sekolah swasta, ya karena itu yang saya bilang dari tadi. Ya banyak hal lagi memang sebenarnya, belum lagi pelayanan, manajemennya nggak bagus, manajemen dari sekolah itu nggak bagus, belum lagi, gaya kepemimpinan ketua yayasan atau kepseknya nggak bagus gitu. Jadi, ya itulah, nanti gini nih, kita sebagai guru wali kelas atau guru bidang studi, yang menjabat kepseknya nggak ada tahu tentang dunia pendidikan, ketua yayasannya pun tidak tahu dunia pendidikan. Dia hanya berbicara masalah bisnis, uang, yang penting cuan gitu. Nah itu, ketika kita diskusi, meeting meeting setiap hari, meeting-meeting sampah yang nggak ada gunanya, yang bolak-balik itu dibahas, tapi penyelesaian action-nya nggak ada, take action-nya sama aja kan. Meeting-meeting sampah hampir tiap hari berjam-jam, itu sudah melewati jam kerja kita juga, tak dibayar juga masalahnya. Nah itulah masalah uang itu kan nggak sebanding saya bilang. Intinya waktu, tenaga, energi, tekanan-tekanan, hambatan dan sebagainya nggak sesuai dengan upah yang kita terima. Kalau misalnya gajinya tinggi, dipres pun kita, capek pun kita, kalau sesuai nggak apa-apa. Jungkir balik pun kita di situ, saya nggak keberatan kerja sambil lompat-lompat jungkir balik, tapi digaji bisa nggak 2 digit, 3 digit gitu. Sampai malam pun pulang bisa ya, semua tergantung bayarannya kan. Kalau semakin tinggi bayarannya, kita ngapain pun disuruh siap lah, apalagi kayak cowok lajangnya ya kan. Bisa-bisa aja, tapi kok bayarannya 2 juta, 2,5 juta, 2 juta pas, lembur nggak dibayar, banyak lah. Jadi itulah buat orang tua, udah tau lah ya gimana ceritanya kan, itulah yang paling sering dialami. Takut lagi kena penjara, apalagi yang lagi viral-viral sekarang, bayar denda lagi ya kan, di
diperas lagi kita. Ah, itulah. Pokoknya buat kalian yang mau jadi guru, berpikir dari sekarang. Siap jadi guru, yakin mau jadi guru, teman-teman yang kuliah di dunia pendidikan, share video saya ini. Ini real saya alami. Salam pendidikan, terima kasih.